Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Amah, NIM A61123337. Saya guru di SDN 21 Sindue sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua di LPTK Universitas Tadulako. Pada hari ini tanggal 5 Maret tahun 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 21 Sindue pada kelas 3 dengan materi tema 6 energi dan perubahannya. Subtema 2, perubahan energi. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai kita berdoa dulu, ya. Berdoanya dipimpin oleh Aurel. Ya, berdoa dulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa itu penting ya, karena ada tujuan kita berdoa. Siapa tahu? Supaya kenapa kita berdoa? Supaya pintar, agar ilmu yang kita dapat mendapat berkah. Itu salah satunya ya. Berikut, sebelum kita lanjut, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dengan semangat ya. Willy, Arinda, Amel, Eka Kirana, Aurel. Ya, sekarang sebelum kita lanjut, Ibu Guru tanya dulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Ya. Apa? Sumber energi. Siapa masih ingat? Sumber-sumber energi contohnya apa? Matahari, apa lagi? Air. Listrik. Ya, bagus. Masih ingat semua. Sumber energi yang paling besar apa? Yang paling besar di Matahari. apa? Matahari. Berarti masih ingat ya. Sekarang kita pindah lagi ya. Kemarin sumber energi. Sekarang ini perubahan energi lagi. Perubahan energi. Sebelum lanjut, ada tujuan yang harus kita capai ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Di situ ada ya tujuan
pembelajaran. Untuk bahasa Indonesia, dengan menyimak gambar yang disajikan guru melalui media PowerPoint. Kedua, dengan mengamati video pembelajaran melalui PowerPoint, peserta didik menyusun informasi terkait sumber energi menggunakan kalimat sendiri dengan tepat. Ketiga, dengan melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis perubahan energi yang terjadi pada benda dengan benar. Jadi sebentar kalau ada ditayangkan video harus diperhatikan ya. Nah, berikut itu masih karena materi kita bahasa Indonesia dengan PKN ya. Untuk PKN ya, tujuan yang harus kita capai: 1. Dengan menyimak video pembelajaran dan penjelasan guru, peserta didik dapat menemukan contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban dan hak terkait penghematan sumber energi. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menuliskan hak dan kewajiban terkait pemanfaatan energi. Itu tujuan yang harus kita capai ya. Setiap kegiatan, setiap apa yang kita kerjakan ada tujuannya. Seperti kita dari rumah mau ke sekolah, tujuan kamu itu apa? Belajar itu. Jadi tujuan yang harus kita capai itu insya Allah akan tercapai. Makanya harus diperhatikan nanti apa yang mau ditayangkan ya. Sekarang kita masuk pada materi ini ya, tentang bahasa Indonesia dulu ya. Perubahan energi. Coba perhatikan itu. Perubahan energi bukan hanya terjadi dalam tubuh manusia ya. Perubahan energi dapat dilihat pada peralatan kita gunakan sehari-hari. Contohnya tadi ada kipas angin. Apalagi yang biasa digunakan sehari-hari? Kompor. Apalagi? Setrika. Itu kan digunakan tiap hari. Apalagi? Pemanas. Apalagi? Blender. Iya, bagus. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi panas. Siapa bisa sebutkan contohnya? Perubahan energi listrik menjadi panas. Contohnya apa? Setrika sudah ada contohnya itu dengan pemanas atau apa namanya? Rice cooker. Ya, setelah dicolokkan, disambung ke listrik, dia akan menghasilkan panas. Bisa kita gunakan untuk menyetrika pakaian, untuk memasak nasi. Ya, kemudian perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya apa? Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya ya, kipas angin. Sekarang kita lihat video pembelajarannya ya. Di sini lebih jelas kan kamu lihat. Diperhatikan nanti ya. Sekarang perhatikan ya video pembelajaran. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah kompor dapat menyala karena ada bahan bakar. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah LPG. Energi pada LPG adalah energi kimia. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Panas yang dihasilkan dari dalam kompor itulah yang dimanfaatkan untuk memasak. Sobat Sumber Belajar, perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh kita. Makanan merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan juga menjadi energi. Adanya energi inilah yang menyebabkan tubuh kita dapat bekerja. Sobat Sumber Belajar,
Berikut ini adalah contoh perubahan energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas terjadi pada setrika listrik, kompor listrik, dan penanganan as listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi gerak terjadi pada kipas angin, mixer, dan blender. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas terjadi pada kompor gas. Yang keempat, perubahan energi gerak menjadi energi tinggi terjadi saat kita melakukan tepuk tangan. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi kimia terjadi pada pengisian aki baterai motor dan juga charging batu baterai. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya terjadi pada bola lampu, layar monitor komputer, dan layar televisi. Perubahan energi listrik menjadi energi tinggi terjadi pada radio, bel listrik, alarm, dan generator. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik terjadi pada pemakaian dinamo, kincir angin, dan PLTA. Kemudian, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik adalah terjadi pada energi panel surya. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia terjadi saat cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Perubahan energi cahaya menjadi energi panas terjadi pada cahaya matahari yang dapat mengeringkan pakaian. Sobat-sobat belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Ya, saya perhatikan tadi ya, itu contoh perubahan energi. Ya, berikut PKN ya, hak dan kewajiban dalam menggunakan energi. Ya, tadi sudah ada energi kita jelaskan. Kemudian hak dan kewajiban kita harus punya hak dan kewajiban kepada energi tersebut. Semua orang, perhatikan itu, semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Kita berhak menggunakan energi tersebut, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak, ya. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk suatu yang baik dan bermanfaat. Contohnya, energi yang ada di dalam tubuh kita ini. Pertama, itu energi apa yang ada di dalam tubuh kita? Kimia. Energi kimia. Kemudian berubah menjadi energi apa? Apa? Energi gerak. Kita punya energi, kita berangkat ke sekolah, bisa berjalan. Coba kalau orang tidak punya energi bisa ke sekolah, yang tidak makan, tidak bisa, ya. Berarti awalnya dari energi kimia berubah menjadi energi gerak. Itu kita gunakan kalau siswa dia gunakan ke sekolah untuk belajar. Berarti itu dia gunakan, dia memanfaatkan energinya dengan jalan yang terbaik, yang baik ya. Tapi jangan disalahgunakan. Allah beri kita energi, tapi salah gunakan, ya, salah memanfaatkan. Kira-kira siapa beri contoh bisa? Oh, kalau yang digunakan salah itu guru, ini contohnya. Siapa kira-kira bisa? Karena yang digunakan ke sekolah itu baik. Kalau yang tidak baik digunakan kemana? Mencuri. Hah? Mencuri. Mencuri. Betul itu. Hah? Tenaganya dia gunakan untuk mencuri, itu salah. Ya. Kemudian guru ke sekolah memberikan pelajaran kamu itu digunakan dengan baik juga. Memanfaatkan energi dengan baik. Orang tua kamu ke kebun itu memanfaatkan energi dengan baik. Itu contoh ya. Nah itu sudah contohnya, ada guru mengajar ya. Nah berikut. Ini petani. Demikian juga seorang petani menggarap sawah dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencampur dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja.
Ya, beras dimasak lalu dimakan. Ya, jadi itu menjadi sumber energi kita lagi. Beras yang kita makan menjadi sumber. Iya, kita berenergi. Kita gunakan untuk sekolah, energi kita jangan disalahgunakan. Sudah paham itu ya? Sekarang ada video pembelajaran lebih lengkap lagi. Ya. Di video kali ini kita kembali belajar pada tema 6, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Dan Pentingnya menggunakan energi dengan benar. Menggunakan peralatan elektronik dan kendaraan, memanfaatkan berbagai sumber energi. Setelah adanya teknologi, kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Akan tetapi, pemakaian sumber energi juga meningkat. Sumber energi sangat membantu dalam memudahkan kehidupan manusia. Akan tetapi, sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui suatu saat akan habis. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkannya dengan bijak. Penggunaan energi secara bijak dapat kamu lakukan dengan mematikan lampu kamarmu pada siang hari dan menghemat pemakaian peralatan elektronik. Dengan melakukan hal itu, kamu telah menjalankan kewajibanmu menghemat energi. Melakukan penghematan dalam menggunakan energi adalah bentuk penggunaan energi secara benar. Dengan begitu, semua orang dapat menikmati energi. Mematikan saklar lampu yang tidak digunakan merupakan contoh menggunakan energi dengan benar. Kewajiban terhadap benda yang digunakan sehari-hari. Semua barang yang kamu miliki di kamarmu berhak kamu gunakan. Setelah menggunakannya, kamu berkewajiban untuk merapikannya kembali. Dengan demikian, kamu bisa mendapatkan hakmu untuk menikmati kamar yang nyaman. Selain itu, manfaatkanlah energi listrik dengan bijak. Dengan demikian, kamu telah menjalankan kewajibanmu untuk menghemat energi listrik. Perilaku yang benar dalam menggunakan energi, menghemat dan tidak membuang-buang energi artinya menggunakan energi seperlunya. Jika cuaca tidak terlalu panas, kamu tidak perlu menyalakan pendingin ruangan sepanjang hari. Kamu dapat menghemat listrik jika melakukannya. Kegiatan itulah termasuk perilaku yang benar dalam menggunakan energi. Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Hak dalam memanfaatkan energi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan sumber energi di mana saja dan kapan saja juga, menggunakan sumber energi sesuai fungsinya. ya, Di video kali ini, setelah kita lihat tadi video pembelajarannya, kita sudah bisa mengambil makna semua dari materi itu ya. Sekarang kita membagi kelompok ya. Dibagi kelompok 1, kelompok 2. Silakan bentuk
LKPD-nya tentang ada materi bahasa Indonesia, ada juga materi PKN, ya. Kemudian di dalam LKPD ini kamu tulis hari ini ya, tanggal berapa, kemudian kelompok berapa, kemudian nama kelompok, nama anggota kelompoknya itu. Karena 4 orang berarti siapa duluan, untuk kelompok dulu nomor 1 sampai nomor 4, ya. Mana kelompok 1? Ini kelompok 1. Tanggal 5 2024 2024 ya. Kelompok 1 ya. Taruh begini. Kasih. Baru dalam kurung saat tulis begini langsung supaya ditahu. Dikira orang nanti dalam kurung 2. Iya, begitu. 2. 2. D-U-A. Kasih keluar. Ini udah sebuah kasih itu. Ini udah tidak ada bersimbung. Ibu ada kawan ini ayah sibuk. Terus nama kegiatan di sini tuh cepat. Sudah habis diskusinya, sekarang hasil diskusi dipresentasikan di depan, ya. Hasil diskusi kamu dipresentasikan. Jadi tiap kelompok maju di depan, ya. Tiap kelompok maju di depan. Kemudian kelompok lain menanggapi. Diperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Saya kelompok 1 duluan tampil. Yang disampaikan oleh kelompok 1 diperhatikan ditanggapi oleh kelompok 2. Begitu sebaliknya. Setelah kelompok 2 tampil, kelompok 1 yang tanggapi. Paham itu? Iya. Mulai dari kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Menyetrika pakaian, perubahan yang terjadi setelah dimasukkan colokan ke aliran listrik, maka bentuklah panas dari energi listrik berubah menjadi panas. 2 orang naik sepeda. Energi diniakan menyalakan lampu. Perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya. 2 orang naik bus. Energi kimia dari makanannya dapat menyalakan lampu. Terjadi perubahan energi gerak menjadi energi. 5 menyalakan kompor. Kompor dinyalakan menggunakan energi kimia. Maka energi menjaga dan melestarikan lingkungan. Pakai energi ramah lingkungan. Memanfaatnya dan mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga. Orang tua kita jadi hemat biaya. Contohnya tagihan listrik. Uangnya bisa menambah uang celengan di rumah. Sudah selesai. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 2? Hasil diskusi kelompok 1 bagaimana? Bagaimana tanggapannya? Sudah bagus atau ada yang perlu ditambahkan? Kalimatnya apa? Dikasih keras lagi suaranya? Iya. Jadi lain kali diskusinya presentasi di depan suaranya dikasih keras sedikit. Jadi itu tadi sudah jadi contoh. Jadi berikut kelompok 2 suaranya dikasih keras, dikasih jelas. Yang lain kami kelompok 1 tanggapi, diperhatikan bagaimana penyampaian kelompok 2 nanti ya. Ya, silakan kelompok 2 maju.
angin. Kemudian energi gerak, bunyi, bagus itu semua. Kemudian semua sumber energi kita wajib untuk menghematnya, ya, menghemat. Maka energi akan cepat habis. Tentunya kita akan kesulitan lagi kalau habis energi. Contohnya air. Kalau habis stok air, karena kita terlalu boros dengan air, sudah habis misalnya keperluan cuci mandi, kerannya tidak pernah dimatikan. Nah, ya, itu menandakan orang boros, tidak hemat, ya. Makanya dianjurkan kewajiban kita harus menghemat energi, ya. Hak kita memakai. Contohnya tadi sudah ditayangkan tadi. Contohnya kewajiban hak kita memakai air. Sepuasnya kita memakai air. Habis mandi, mencuci. Setelah itu apabila selesai harus dimatikan kerannya. Begitu juga listrik. Ya, kalau di dalam rumah, kalau sudah siang, dimatikan lampunya. Ya, itu salah satu kewajiban kita untuk menghemat. Kemudian kalau sudah tidur, dimatikan lampunya, jangan dinyalakan semua, matikan sebagian. Begitu pula siang hari. Siang hari kalau tidak terlalu panas, kipas anginnya terus dinyalakan. Begitu juga televisi. Televisinya kalau tidak dinonton dimatikan. Karena kalau tidak dimatikan, aliran jalan terus. Itu menandakan orang yang tidak hemat. Siapa tahu kira-kira apa lawannya hemat? Boros, ya. Orang hemat pangkal kaya. Kalau orang sering hemat, jadi kaya dia. Contohnya ada tadi dibaca di tadi. Apabila kita menghemat pengeluaran pembayaran lampu, uangnya bisa kita apa tadi? Ada siapa punya hasil tadi begitu di LKPD-nya tadi. Apabila kita menghemat listrik, pembayarannya berarti juga hemat. Berarti uangnya sebagian di apa? Ditambahkan celengan. Iya, bisa kita masukkan di celengan. Ya, karena pemakaian kita hemat listrik, hemat air. Tidak terlalu banyak bayar. Jadi uangnya sebagian sudah dimasukkan di dalam celengan. Kemudian setelah selesai nanti, kalian akan mengerjakan soal evaluasi mandiri. Ada soal yang kamu kerjakan. Tidak lagi berdiskusi, tidak lagi baku tanya apa jawaban. Itu mandiri, soal mandiri sendiri-sendiri, tidak boleh baku tanya. Paham itu? Setelah ini, ya, setelah selesai mengerjakan soal dikumpul, ya. Kemudian besok, ya, materi yang kita pelajari besok yaitu tema berapa? Masih tetap tema 6. Ya, besok, ya, subtema 2 masih tetap. Cuma pembelajarannya kita besok pembelajaran 3. Besok, ya, masih tetap perubahan energi, tapi pembelajaran 3. Kegiatan di hari ini kita membaca doa. Dipimpin oleh siapa kira-kira? Iya, silakan Willy pimpin doanya. Berakhir pelajaran kali ini. Marilah kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini akan mendapat berkah. Amin. Amin. Ya,